Natuna dikenal sebagai salah satu kabupaten di Kepulauan Riau yang menawarkan panorama alam yang cantiknya sulit ditandingi. Memiliki banyak pilihan lokasi wisata, Natuna jadi destinasi ideal bagi para wisatawan lokal maupun mancanegara. Namun, di balik keindahan Pulau Natuna, tersimpan cerita sedih dari para nelayan yang kesulitan menjual hasil tangkapannya. Rumah di atas air jadi ciri khas di Desa Tanjung Pala, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna. Ya, 90% warganya merupakan nelayan yang menggantungkan hidupnya pada hasil laut. Sehari-hari, warga biasa menghabiskan waktu di laut untuk mencari ikan dan hasil laut lainnya, termasuk tripang atau banyak yang menyebutnya timun laut. Tripang hidup di lumpuran pasir dan lingkungan terumbu. Akan sulit untuk mendapatkan tripang jika kondisi air laut sudah tercemar. Namun di Desa Tanjung Pala dan hampir seluruh perairan Pulau Laut, airnya sangat jernih. Soalnya, nelayan dilarang mencari hasil laut menggunakan kompresor. Karenanya wajar saja, di jarak yang relatif tak begitu jauh dari permukiman, hewan laut seperti tripang mudah ditemui. Nah, sekarang kami sudah di pompong atau di atas perahu kayu. Nah, ini mau ke tengah laut yang kurang lebih berjarak 5 mil dari pemukiman warga untuk menangkap ikan dan hasil laut lainnya. Kapal kecil dipersiapkan sebagai tumpuan untuk para nelayan menyelam ke bawah air, sekaligus wadah untuk mengumpulkan hasil tangkapan. Mereka biasanya menyelam menggunakan alat sederhana. Karena sudah terbiasa sejak kecil, mereka tahu waktu yang tepat untuk menyelam di tengah derasnya ombak. Saat menyelam, mereka telah siap alat menombak dan akan langsung bergerak jika melihat sasaran. Orang sini menyebutnya meladung. Meski musim angin selatan menjadi waktu yang dianggap paling baik untuk melaut, namun tetap saja, ombak yang menghalau bukan gulungan ombak biasa bagi saya. Usai menghabiskan waktu kurang lebih 6 jam di tengah laut yang berbatasan dengan perairan Vietnam ini, para nelayan berhasil mengumpulkan sejumlah tangkapan hewan laut, termasuk teripang. Nah, ini yang berhasil dapat tripang. Ini bentuknya seperti ini. Baru aja dari laut. Setelah ini tripang itu masih melalui beberapa rangkaian dulu sebelum nanti akan dijual. Teripang menjadi masakan yang relatif mahal jika sudah menjadi menu di Hotel Bintang 5. Rupanya, di perairan Natuna, teripang sangat melimpah. Hal ini menggambarkan ekosistem di Pulau Laut yang masih sangat terjaga. Selain menangkap hewan laut dengan cara menyelam ke air, nelayan di sini juga memiliki cara lain agar dapat mengumpulkan ikan hidup yang tentunya memiliki nilai jual lebih tinggi. Dengan membuat penampungan tengah laut yang disebut keramba atau jaring apung. Nah, sekarang kita udah mau kembali ke daratan. Tadi mendapat beberapa hasil dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang pancingan ditarik dari perahu atau orang sini menyebutnya nyunuk. Terus tadi juga tripangnya itu didapat dengan cara ditombak. Sekarang kita mau menuju ke keramba atau penampungan ikan dan hasil laut. Tiba di keramba, ikan hidup langsung ditimbang. Ikan yang didapat Pak Manyu merupakan jenis ikan sono dengan corak tutul yang unik. Hari ini, Pak Manyu mendapat Rp130.000 dari perolehan ikan sono miliknya. Penampungan keramba ikan tak rutin mendistribusikan ikan hidup karena kondisi cuaca yang tak menentu dan minimnya transportasi. Biasanya, pengiriman ikan hidup dilakukan melalui laut menuju ke Ranai yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di Kabupaten Natuna hingga menyeberang keluar provinsi. Tiba di daratan, kami pun langsung membawa teripang untuk diolah sebelum dijual. Teripang segar dari laut terlebih dulu dicuci dan dibakar untuk menghilangkan aroma amisnya. Ketika dipanggang, ukuran teripang akan menciut dari ukuran aslinya. Tak ada pilihan,
Teripang yang hendak dijual merupakan teripang kering yang sudah tak miliki kadar air. Nah, kalau biasanya nyari, dapatnya tuh berapa banyak? Tergantung cuaca. Berapa lama kalau ada bisa di tengah laut gitu? Bisa 4 jam, 3 jam. Ada cerita apa sih kalau lagi musim-musim angin utara ya? Kalau angin utara itu sangat kencang kalau di sini. Kalau angin utara itu kemarin ada yang sampai meninggal gitu. Sampai meninggal? Ya, Karena pergi cari teripang gini atau? cari teripang. Oh iya? Ya. Karena apa itu bisa sampai kayak gitu tuh kenapa gitu? Karena ombaknya kuat. Saya tercengang. Semengkhawatirkan itu menjadi nelayan. Meninggal dunia saat pergi melaut menjadi ancaman sehari-hari warga desa Tanjung Pala karena sangat bergantung pada hasil laut. Kapal skoci atau kole bisa saja tergulung ombak saat musim angin kencang. Namun, hidup tak memberi pilihan banyak untuk mereka. Setelah teripang dikeringkan, kami menghampiri satu-satunya penampungan di desa Tanjung Pala. Jenis teripang berbeda-beda, hal ini berpengaruh terhadap nilai jualnya. Teripang bisa menjadi obat untuk berbagai macam penyakit, tapi juga bisa diolah menjadi menu masakan yang masuk dalam kategori mewah. Namun sayang, jika sedang musim teripang seperti sekarang, harga teripang dari nelayan justru relatif rendah. Usai ditimbang, hari ini Kuliadi dan saudara-saudaranya mendapat Rp550.000. Miris, hal ini sangat berbanding terbalik dengan harga teripang saat menjadi menu masakan di restoran kota-kota besar yang bisa mencapai jutaan rupiah untuk satu ekornya saja. Nah, ini ikan hasil tangkapan tadi langsung dibakar jadi masih segar banget. Memang di sini itu 80% penduduknya nelayan. Jadi kalau dapat ikan itu untuk dikonsumsi sehari-hari juga. Kondisi nelayan di Desa Nusliko, Kecamatan Weda, Maluku Utara tak jauh berbeda. Meski hampir 90% masyarakat di sini berprofesi sebagai nelayan, sangat disayangkan hal ini tidak dibarengi dengan fasilitas melaut yang memadai. Hari ini saya mengikuti Ferdi yang hendak pergi melaut. Belakangan ini para nelayan Nusliko mengeluhkan hasil tangkapan yang kian berkurang, diduga karena adanya pencemaran lingkungan di sekitar laut. Karena belum ada tanda-tanda keberadaan ikan, kami mencoba peruntungan di spot lain, sebab sudah menghabiskan waktu lebih dari 1 jam di sini. Bang, ini kan kita udah beberapa kali pindah tempat. Kalau misalnya sampai nggak dapat juga gimana? Sementara kita harus jual juga kan? Ya, keadaan gimana lagi? Ya, kalau kita lihat dengan beberapa bulan kemarin, ya sebelumnya itu kan, nah, itu orang mancing itu masih dapat. Nah, setelah pada saat bencana itu beberapa bulan kemarin, hampir nelayan itu pindah profesi semua. Orang nelayan sampai biasanya mancing sekitar sini, kadang sudah mancing arah utara sana, sehingga pemakaian BBM juga agak besar. Dan setelah kalau tidak dapat, ya untuk melunasi BBM saja rugi banyak. Meski sudah mengeluarkan biaya untuk melaut, jerih payah Ferdi hari ini terbilang sia-sia. Sekali pergi ke tengah laut, biasanya membutuhkan sekitar 10 liter BBM. Sementara 1 liternya mencapai Rp18.000. Hal ini membuat dirinya harus menyiapkan setidaknya Rp180.000 hanya untuk sekali jalan. Selain mahalnya ongkos, nelayan di sini juga kesulitan akan tempat penyimpanan. Kendala sering terjadinya pemadaman listrik membuat mereka tidak bisa mengandalkan kulkas. Ferdi biasanya menimbun ikan di dalam pasir sebagai alternatif penyimpanan agar tidak bau.
Namun cara seperti ini tentu tidak bertahan lama, hanya kuat sekitar 3 hari saja. Ah, ini dia ikan yang diawetkan di dalam pasir. Sudah dari kemarin ya Bang? Iya. Sudah dari kemarin dan ini mau kami bawa nanti ke tempat pelelangan ikan. Pasir laut memang memiliki kadar garam yang bisa dimanfaatkan untuk membunuh bakteri pembusuk pada ikan. Cara seperti ini sudah digunakan sejak lama oleh nenek moyang. Miris memang, ini terjadi di desa yang tergolong dekat dengan pusat kecamatan dan menjadi sentra ekonomi di Halmahera Tengah. Selain memancing, nelayan di desa Nusliko juga menggunakan cara lain untuk bisa mendapat ikan. Pak Nus dan kawan-kawannya masih bertahan dengan cara menombak ikan. Lokasinya masih di perairan yang sama, namun sejatinya mencari ikan dengan cara ini hanya dapat dijangkau di area Muara Telaga atau titik perbatasan laut dengan danau. Karena sekarang ini kondisinya posisi ikan semakin menjauh ke arah tengah laut, sebagian masyarakat pesisir di sini akhirnya harus mencari ikan di area Muara Telaga. Target ikan yang disasar yakni ikan layur atau sejenis barakuda. Dulu, di sini ikan layur sangat melimpah. Namun kini, butuh waktu lama agar bisa mendapat tangkapan sesuai harapan. Sekarang Bapak ada kelompok nelayan nggak sih di sini? Tidak ada kelompok. Tangkapannya memang sedikit ini Pak? Iya, hingga tuh mencari jauh-jauh juga setengah mati. Karena itu punya limbah. Limbah ya, ikan jadi jauh ikan. Sekarang lagi sedikit ikan. Kan sekarang banyak dari luar, dia istirahat. Oh gitu. Jadi ini ikan yang ada di sini suplainya malah dari tempat yang jauh. Tempat yang jauh. Hasil yang didapat dari menombak dan memancing ikan dikumpulkan untuk dijual ke pasar yang jaraknya sekitar 10 km dari desa Nusliko. Pasar inilah satu-satunya tumpuan harapan para nelayan di seluruh Weda untuk menjual hasil tangkapan. Setelah ditimbang, Ferdi hanya mendapat 2 kg yang setara Rp60.000. Sungguh hasilnya tak sepadan dengan usaha yang dilakukan. Pasar ikan ini termasuk baru ya Bu ya katanya ya? Ya baru. Oh, terus kalau menurut Ibu sebagai pedagang, hasil tangkapan nelayan di Weda ini seperti apa sih Bu? Sekarang lagi sedikit ikan. Kan sekarang banyak dari luar, dia istirahat. Oh gitu. Jadi ini ikan yang ada di sini suplainya malah dari tempat yang jauh. Dari tempat yang jauh. Di balik birunya Laut Indonesia, tersimpan ironi tentang nelayan yang terus berjuang untuk sekedar bertahan hidup. Kekayaan laut yang membentang luas nyatanya belum mampu mengangkat hidup nelayan dari jerat sengsara.